berani, tidak populer, tidak apa-apa. Karena yang nomor satu adalah soal keselamatan. Saya kalau ditanya apa 3 prioritas utama, saya katakan nomor 1 keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 keselamatan. Itu 3 prioritas utama kita. Tidak ada yang lain. Dan saya minta pada semua untuk merujuk kepada pengalaman kota-kota lain yang pernah mengalami. Sehingga tidak perlu kita melakukan reinventing the wheel. Jakarta bukan kota pertama menghadapi. Tetangga kita Singapura merasakan. Di utaranya Jepang ada merasakan. Tiongkok merasakan. Korea merasakan. Ambil cara-cara mereka. Belajar cara-cara mereka. Ini ironis buat kita Bapak Ibu. Bagaimana dalam 2 minggu Singapura 2 bulan jumlah meninggalnya 0. Ini karena kita nggak bertindak cepat dari kemarin-kemarin. Ya sudah, sekarang yang lewat sudah lewat. Kita nggak usah nyalah-nyalakan satu sama lain. Tapi kita dalam posisi tidak bisa lambat di sini. Jadi saya minta dalam semua rencana, Ibu dengarkan pendapat teman-teman yang expert di bidang medis. Mereka yang tahu persis nih, seperti ini. Jangan tanya yang bidang lain. Karena ini adalah, kalau pertempuran tanyanya pada infanterinya nih, yang perang nih. Yang perang paling depan siapa? Tenaga medis. Mereka ceritakan langkahnya apa, tindakannya apa kita lakukan. Jadi, untuk populasi secara umum, saya selalu sampaikan, social distancing, menjaga jarak. Ruang rapat ini saja sudah dibuat berjarak. Lalu yang kedua, Pak, yang sangat mendasar sekali adalah menyadarkan tokoh-tokoh masyarakat bahwa semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang dihentikan. Meskipun kegiatannya mulia, pengajian itu kurang mulia apa coba? Peribadatan kurang mulia apa? Tapi pada saat ini itu cut off. Potong. Nah, Ibu sekalian, perlu ada kampanye masif. Tadi malam saya juga sampaikan harus aku keliling semuanya, seluruh. Dan yang penting, kemarin sampaikan, bukan ada yang mengusulkan bagus, bukan penyelenggaranya yang penyelenggara saja yang meniadakan, tapi tokoh-tokoh masyarakatnya bilang, saya tidak mau diundang, titik. Penceramahnya bilang, saya tidak mau. Kenapa? Ya saya tidak setuju ada pengumpulan massa. Sehingga penyelenggara pun tidak merasa membatalkan yang diundang. Karena yang diundangnya bilang, banyak langkah-langkah lain, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Tapi intinya adalah responnya dengan perasaan kita berhadapan dengan situasi krisis. Saya akan nanti menyampaikan kepada publik Jakarta, bersiap-siap. Repotnya kendaraan tadi pagi itu bukan apa-apa dibanding potensi kerepotan kita hari-hari ke depan. Ancang-ancang sekarang. Ketika kita mendengar instruksi dari Bapak Presiden, bekerja di rumah, itu harus kita bayangkan penyiapan di lapangannya. Karena bekerja di rumah itu gampang kalau rumahnya ada 5 kamar, ada 3 kamar. Kalau rumahnya 1 kamar tapi ber-10, bekerja di rumah itu rumit. Kita akan merasakan itu nanti, kebutuhan pangan harus kita siapkan. Jadi ini contoh, Bapak Ibu terjemahkan. Ada 3 urusan yang menurut saya penting untuk ditangani oleh tim tanggap. 1, kesehatan. Siapkan betul bagaimana kita bisa mendukung seluruh aparatur medis kita. Yang kedua adalah pasokan pangan. Bagaimana pasokan pangan itu bisa menjangkau rumah tangga, bukan pasokan pangan sampai ke pasar. Kalau kondisi normal, pasokan pangan sampai ke pasar induk. Kalau sekarang sampai ke rumah tangga. Saat isolasi, bagaimana pangan bisa sampai di setiap rumah yang diisolasi.
Yang ketiga, pergerakan penduduk, mobilitas penduduk. Bagaimana mobilitas penduduk diatur di kita? Siapa boleh bergerak kemana, siapa tidak boleh bergerak. Siapa tinggal, siapa tidak. Yang keempat adalah pola komunikasi. Interaksi antar aparatur negara, baik Pemprov dengan jajaran TNI, polisi, lalu Pemprov dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi 4 hal itu Bapak Ibu perlu jadi fokus perhatian. Itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya. Mudah-mudahan pesan ini kita pahami bersama dengan jelas. Dalam situasi begini kita tidak boleh membayangkan normal. Tapi saya yakin insya Allah daya tahan kita kuat. Ini bukan problem pertama yang dihadapi Republik ini. Kita sudah menghadapi tantangan banyak sekali. Di masa lalu kita hadapi dan kita berhasil. Sekarang insya Allah kita akan berhasil juga melewati dengan baik. Ini yang dititipkan pada Bapak Ibu, tugas penting, jalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan saya terakhir untuk semua yang di sini. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau di pesawat itu ada tulisan, bila kondisi pesawat dalam status emergency dan masker udara itu jatuh, maka pasang dulu masker itu untuk Anda, baru membantu yang lain. Oke. Bapak Ibu harus sehat supaya bisa membantu yang lain. Kalau Bapak Ibunya sakit, ya nggak bisa membantu yang lain. Pastikan Bapak Ibu yang insya Allah kalau vitamin ada, makan cukup, olahraga. Yang agak kurang itu istirahat. Istirahat kurang, tapi lainnya insya Allah siap. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.